17.150 kasus kekerasan seksual dilaporkan terjadi pada tahun 2022, dengan korban 92% adalah wanita. Berdasarkan survei yang dilakukan BPM FH-UAJ di kalangan mahasiswa FH, terdapat 8 responden yang mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di mobil, di kelas, di tempat magang, dan bahkan di dalam bis. Sampai saat ini korban terus bertambah hari demi harinya. Bahkan kasus yang terjadi pun semakin pilu untuk sekedar didengar. Lebih dari setengah jumlah korban memilih bungkam dengan apa yang mereka alami, karena nyatanya kebanyakan pelaku adalah orang-orang yang justru dipercaya memegang kekuasaan. Berkenaan dengan hal tersebut, sekaligus memperingati Hari HAM Internasional, BPM mewawancarai Ibu Veronica selaku dosen FH-UAJ dan Dr. Veronica Dwijani Juliawati selaku sekretaris dari TPKS. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, jadi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang yang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan dengan optimal. Sebenarnya pelecehan seksual dan kekerasan seksual ini jadi satu bagian ya. Jadi pelecehan itu termasuk dalam kajian atau lingkup dari kekerasan seksual. Kita kategorikan sebagai pelecehan seksual itu misalnya sentuhan fisik, atau dia non fisik. Misalnya kamu disentuh oleh seseorang, tapi sentuhannya itu berbeda ya, bukan sentuhan bersahabat gitu. Nah, jadi sentuhannya itu memang menyerang seksualitas si seseorang itu. Tugas penanganan pencegahan seksual di Unika Atmajaya ini diresmikan kan pada bulan Juli 2022 dan memang sudah ada laporan yang masuk dan itu pun sudah ditindaklanjuti ya. Dan untuk pengaduan, jadi mereka melaporkannya melalui link pengaduan yang memang sudah kami siapkan dan ini terbuka sebenarnya memang untuk Sivitas Akademika Unika Atmajaya. Kita akan tindak lanjuti, kita berikan pendampingan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk pendampingan. Pendampingan ini bisa mereka membutuhkan misalnya psikolog ya, atau mereka membutuhkan pemeriksaan katakanlah medis bila ada memang kekerasan yang secara fisik ya gitu. Kemudian apakah mereka nanti juga membutuhkan pendampingan ya memang untuk ke lembaga hukum ya, kita nanti bekerja sama juga dengan lembaga bantuan hukum seperti itu. Pertama-tama buat mahasiswa ataupun dosen atau sivitas akademika siapapun yang mengalami kekerasan seksual, nah mudah-mudahan kalian menganggap kami baik saya sebagai kaprodi maupun jajaran pimpinan lainnya maupun orang lain yang ada di perguruan tinggi ini yang bisa kalian percaya itu sebagai pihak-pihak yang dapat mendampingi kalian. Nah jadi jangan pernah untuk menyembunyikan atau melupakan kekerasan seksual apapun yang kalian alami. Memang selama saya menjadi kaprodi ada beberapa kasus yang pernah dilaporkan oleh mahasiswa dan semuanya itu kami tindak lanjuti. Ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat magang, misalnya itu masuk dalam kategori pelecehan. Kami datangi tempat magangnya, kemudian kami tarik mahasiswa itu dan kami jelaskan alasan kenapa penarikan itu dilakukan. Nah, tujuannya tentu agar tempat magang tidak melakukan lagi hal-hal yang di luar batas profesional kita sebagai relasi magang. Bila seseorang mengalami kekerasan seksual ataupun mungkin ada yang mengetahui atau melihat, tidak perlu takut, silakan saja melapor.
melalui link pengaduan yang sudah ada, ya, yang sudah kami siapkan. Nanti dari Limjuti. Mungkin banyak ya mahasiswi juga yang mengalami kekerasan seksual apapun itu bentuknya. Tapi percayalah, tidak ada kekerasan seksual yang itu bisa dimaklumi atau dimaafkan, diabaikan, dilupakan, dan berharap semuanya itu akan berakhir, berharap waktu akan menyelesaikan, dan seterusnya. Trauma itu pasti ada, dan itu yang perlu kita pulihkan. Jadi penting sekali untuk kalian melaporkan kepada siapapun yang bisa kalian percaya. Stop pelecehan seksual!